Assalamualaikum. Jumpa lagi di Syihab dan Syihab, tempat kita berdiskusi dan mengkaji berbagai isu soal keagamaan dan juga keislaman. Seperti biasa saya Najwa ditemani oleh Abi Quraish Syihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Abi sudah bersedia untuk Syihab dan Syihab. Alhamdulillah. Topik kita kali ini Abi, Islam yang ramah. Karena rasanya setiap agama itu diturunkan pasti untuk membawa rahmat. Betul. Apalagi agama Islam. Tetapi akhir-akhir ini kerap terasa rahmat itu belum sepenuhnya kita rasakan dalam kehidupan kita. Nana membaca di buku Abi yang baru ini, Islam yang saya anut, dasar-dasar ajaran Islam. Bahkan kata Islam sendiri itu asal katanya sesungguhnya berarti damai ya. Damai, Abi? betul. Damai. Betul. Iya, jadi begini, kedamaian itu dambaan semua manusia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa agama menganjurkan kita untuk menyebarluaskan kedamaian. Kalau Islam itu jelas sekali bahwa Nabi memerintahkan bila bertemu dengan seseorang, ucapkanlah salam, yakni sampaikanlah doa semoga dia mendapat kedamaian dan keselamatan, baik orang itu Anda kenal maupun tidak. Saya ingin menggarisbawahi walaupun yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal itu boleh jadi menaruh dendam pada kita. Tapi terhadap mereka pun kita berdoa semoga dia diberi kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minimal assalamualaikum. Tetapi menjawabnya wajib menjawab. Siapapun yang mengajukan tawaran kedamaian kepada Anda, wajib Anda menjawab kedamaian itu, bahkan dianjurkan untuk memberinya lebih banyak daripada apa yang Anda terima. Karena itu ketika Assalamualaikum pun menjawabnya harus lebih lengkap begitu. Hendaknya lebih lengkap. Oke, tapi kata Islam sendiri itu artinya berasal dari kata damai, Abi? Iya, jadi begini, Islam itu bisa diartikan dengan berbagai macam ini. Tetapi benang merah yang menghimpunnya adalah menyerahkan diri. Orang yang bermusuhan itu tidak menyerahkan dirinya, tapi berusaha untuk membalas. Islam itu pada dasarnya menyerahkan diri, dalam konteks ini adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu dalam arti bersedia melaksanakan tuntunan-tuntunannya dan menghindari larangan-larangannya. Nah, kita bisa lebih jauh lagi kalau melihat kata Islam ini. Bisa juga dikatakan begini, hidup ini sebenarnya take and give. Sebanyak yang Anda terima, mestinya sebanyak itu pula Anda beri. Bulan itu memancarkan cahaya sesuai dengan posisinya. Berapa banyak cahaya matahari yang diserapnya. Lebah memberikan madunya sebanyak apa yang diserapnya dari nektar kembang-kembang. Kita mestinya terhadap Tuhan begitu juga. Tetapi kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan? Kita datang kepadanya berkata, saya serahkan diriku kepadamu wahai Tuhan. Aku tidak mampu membalas kebaikanmu ini. Tapi inilah diriku, kau akan apakan aku terima. Itu Islam. Tetapi bahwa kemudian sifat Allah, nah juga baca di buku ini. Ada buku barunya Abi. Islam yang saya anut, dasar-dasar ajaran Islam. Ini buku yang belum lama ini keluar, baru 1 bulan kurang lebih Abi ya. 1-2 bulan. Dan untuk teman-teman yang juga ingin membaca buku ini, caranya gampang. Tonton seluruh Syihab dan Syihab yang episode ini, Islam yang ramah. Kemudian tuliskan kesimpulan atau apa pesan yang teman-teman dapatkan dari perbincangan saya dengan Abi ini. Dan nanti kita akan pilih beberapa yang pesannya paling kuat, paling menarik untuk nanti bisa kebagian buku baru Abi ini, Islam yang saya anut, dasar-dasar ajaran Islam. Jadi silakan teman-teman ditonton sampai habis, insya Allah nanti akan dapat buku ini. Tapi yang juga baca di sini, sifat Allah yang paling dominan adalah rahmat. Rahmat, betul. Bahkan Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, tapi bukan dalam Al-Quran, bahwa Allah berfirman, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi sementara ulama berkata begini, pada akhirnya di dunia ini semua mendapat rahmat Tuhan. Tapi pada akhirnya di akhirat pun bisa jadi pada akhirnya semua mendapat rahmat Tuhan. Jadi
rahmatnya mengalahkan amarahnya. Abi, ini ada pertanyaan dari teman-teman netizen yang mengirimkan pertanyaan untuk Abi. Ini kemudian ada yang bertanya, Ridaf Nugraha, dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2, wah ini novel Ayat-Ayat Cinta 2, Abi. Ada filmnya juga, Abi. Iya. Tapi ini yang ditanya novelnya. Ditulis ada suatu ungkapan ulama Mesir yang menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Betul. Islam tertutup oleh umat Islam. Bagaimana pandangan Abi Quraisy mengenai hal ini? Kalau Islam itu rahmat membawa kedamaian, kenapa ada ungkapan seperti ini? Artinya apa? Nah, iya, itu ungkapan dikemukakan oleh seorang pembaharu di Mesir pada akhir abad ke-19. Beliau berkata, Islam itu kebaikannya, rahmatnya ditutupi oleh ulah kaum muslimin. Saya kira sekarang itu sangat jelas. Ada orang-orang yang mengaku Islam tapi bersikap keras, melampaui batas terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Islam itu sebenarnya menghendaki umatnya membangun dunia ini, berilmu masyarakatnya, tapi sebagian kaum muslimin tidak melaksanakan tuntunan Islam, enggan untuk belajar, enggan untuk meneliti. Kita seringkali melaksanakan hal-hal yang mestinya bersikap kolektif, itu kita tidak laksanakan. Kita boleh jadi bersedekah, tetapi tidak secara kolektif. Kita boleh jadi katakanlah salat, kita tidak salat berjamaah. Ya, jadi banyak hal-hal. Perhatian kita hanya tertuju pada sisi-sisi ibadah ritual. Haji berduyun-duyun, salat malam bangun. Padahal ada sekian banyak ibadah-ibadah sosial yang bisa jadi pada masanya, pada waktunya justru lebih penting dari ibadah-ibadah yang bersifat personal itu. Ini yang menghambat lahirnya, hadirnya rahmat dan tidak terasanya rahmat itu dalam diri kita atau masyarakat kita. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Abduh. Kita menutupi dengan ulah kita sendiri, kemudian rahmat itu. Kita yang menghambat rahmat itu datang. Kita yang menghambat rahmat itu datang. Rahmat itu sudah akan datang, tapi seakan-akan kita menolaknya. Salah satu dari hambatan itu adalah sikap radikalisme. Padahal boleh jadi masih ada jalan untuk tidak melakukan kekerasan. Ya, itu kemudian nyambung dengan pertanyaan ini, Abi, dari Orin Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung menjawabnya lebih seperti tadi kata Abi sebaiknya. Islam tidak mengajarkan kekerasan, tapi reputasinya dirusak oleh beberapa orang yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih, Abi. Iya, tentu kita harus lebih berusaha menjelaskan kepada semua tentang hakikat Islam dan substansinya, yaitu menghendaki kedamaian. Salah satu hal yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita petunjuk dengan berbagai cara, menghidangkan berbagai jalan untuk meraih kedamaian itu. Menghidangkan, kalau kita berbicara tentang hukum, menghidangkan beberapa mazhab untuk kita anut. Nah, semua jalan itu prinsipnya harus bercirikan kedamaian. Jadi kalau ada suatu jalan yang ditawarkan, tetapi dia mengandung kekerasan yang tidak dibenarkan agama, maka itu pasti bukan jalannya Islam. Itu Al-Quran menyatakan bahwa Allah memberi petunjuk ke berbagai jalan kedamaian. Dan itulah yang mengantar orang menuju Shiratal Mustaqim. Jadi kedamaian ini mutlak. Kedamaian ini dambaan manusia. Dan saya ingin garis bawahi bahwa kedamaian itu bermula dari hati kita. Anda tidak bisa memberi kedamaian kepada orang kalau hati Anda tidak damai. Bahwa kemudian beberapa gerakan itu justru mengatasnamakan Islam dan membuat berbagai argumen pembenaran lewat dalil-dalil yang mereka ambil sepotong-sepotong dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana Itulah kelirunya. Itulah kelirunya.
kita dalam memahami tuntunan agama tidak hanya tertuju kepada satu ayat. Karena satu ayat bisa jadi berkaitan dengan ayat yang lain. Satu ayat bisa jadi hanya sebagian dari tuntunan itu, padahal tuntunannya secara umum ada di berbagai ayat yang lain. Nyambung ke pertanyaan soal ini, Abi. Kemudian orang mengatakan karena dulu tuh sebelum datangnya Islam, dalam perkembangan Islam sering terjadi perang. Yang bahkan kemudian disebabkan bahkan ketika zaman Nabi pun terjadi peperangan dan ini dijadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan karena toh zaman dulu pun ada perang atas nama Islam. Ya, itu betul. Tapi yang pertama dulu saya ingin katakan bahwa pada prinsipnya Nabi SAW datang untuk menyingkirkan segala upaya kekerasan, termasuk perang. Nabi mendidik umatnya agar supaya membenci peperangan. Tetapi dari satu sisi kita lebih mencintai kedamaian dari peperangan selama kedamaian itu bersikap adil. Di sisi lain kita harus berkata bahwa Allah menyifati orang-orang yang beriman, yang terdidik dalam ajaran Islam itu dalam firman-Nya, diwajibkan kepada kamu perang, padahal perang itu kamu tidak sukai. Jadi pada prinsipnya seorang muslim tidak senang pada perang, kecuali kalau terpaksa. Keterpaksaan itu antara lain kalau kedamaian yang adil terusik. Ketika itu kalau terpaksa kita harus melakukan perang, tetapi perang juga tidak berarti otomatis mengangkat senjata. Kita perang melawan narkoba, kita perang melawan kemiskinan, ya kan itu semua perang. Jadi bahwa itu nanti terjadi peperangan sesudah itu akibat dari penyimpangan terhadap tuntunan Islam. Jadi kita harus memahami teks hadis itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kaitannya dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain. Kalau mengambil satu bentuk hadis atau sepotong hadis, sepotong ayat, bisa sekali keliru seseorang. Dan bisa berbahaya kemudian. Bisa berbahaya. Tapi bagaimana kemudian toleransi perbedaan itu bisa dijalankan, Abi? Karena tadi kan Abi mengatakan ada begitu banyak ragam pendapat. Nana ingat Abi kerap kali mengatakan Al-Quran itu seperti hidangan. Hidangan yang dipersilahkan apa yang akan kita ambil dari hidangan itu. Betul, betul. Jadi begini, terhadap sesama muslim, toleransi itu harus lahir dengan bertitik tolak bahwa kita semua sama dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Kita semua sama mengakui keesaan Tuhan, mengakui adanya hari kiamat, mengakui Nabi Muhammad Nabi terakhir, mengakui sholat dan sebagainya. Tapi dalam rincian ajaran agama kita bisa beda-beda. Bisa jadi suatu ketika ini yang lebih sesuai dengan kita dan dengan kondisi kita. Saya beri contoh di sholat berwudu itu kalau tidak bisa berwudu di pesawat kita tayamum. Ya. Tayamum itu dalam mazhab Syafi'i harus dari ujung tangan begini memukulkan tangan di lantai atau di tanah, mengusap begini baru membaliknya. Begitu juga yang kedua. Kalau mazhab Imam Malik itu cukup dari sini sampai pergelangan tangan. Nah, ada saat-saat di mana sangat sulit saya untuk membasuh semua ini. Maka saya pakai mazhab Malik. Ada saat-saat di mana ketika haji kita bersentuhan dengan perempuan waktu kita tawaf dan tidak perlu harus berwudu. Jadi itu kemudahan-kemudahan. Kita toleransilah orang mengambil kemudahan-kemudahan itu. Itu antar kita sesama muslim. Kalau non muslim kemudahannya itu begini. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Silahkan laksanakan agama Anda, beri juga saya kesempatan melaksanakan agama saya. Boleh jadi Anda yang benar, boleh jadi saya yang salah, boleh jadi juga sebaliknya. Sehingga kita damai, karena yang menentukan kebenaran agama itu tidak di dunia ini. Yang menentukannya Tuhan di akhirat nanti.
maka kita serahkan pada Tuhan. Damai itu. Kemudian menyambung pertanyaan soal keragaman agama, Abi. Mengapa Tuhan tidak menggiring saja manusia untuk menganut satu agama? Mengapa membiarkan manusia bingung memilih? Kalau Tuhan menggiring dan menetapkan, dia tidak dalam 2 tanda petik menghormati manusia. Anak kecil itu yang perlu digiring. Tapi manusia diberi akal oleh Tuhan. Malaikat digiringnya. Karena dia tidak diberi akal seperti akal manusia. Manusia semakin bertanggung jawab seseorang, mestinya semakin bebas dia menentukan pilihan. Al-Quran mengatakan kalau Tuhan menghendaki, dia bisa menjadikan kamu semua satu agama. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Kalau Tuhan menghendaki, dicabut dari kita kebebasan memilih. Nah, silahkan pilih masing-masing. Karena Anda adalah manusia, makhluk terhormat. Oke. Ini kemudian nyambung ke bagaimana karena keberagaman, karena agama yang berbeda-beda, bagaimana kemudian kita bisa memastikan agar toleransi itu tetap berjalan, tapi di sisi lain juga ada kewajiban untuk syiar. Betul, betul. Kalau seorang berpegang teguh dengan tuntunan agamanya, saya yakin toleransi akan terjadi. Nah, tapi sekarang syiar, kita ingin menampakkan, ambillah satu contoh. Kita di bulan Ramadan atau malam Lebaran, salah satu syiar yang ditonjolkan adalah takbiran di tengah jalan. Bagus, silahkan takbiran. Tapi jangan sampai menonjolkan syiar ini mengundang pelecehan terhadap takbiran, atau jangan sampai takbiran itu menjadikan nama Tuhan terlecehkan. Allahu Akbar, berteriak-teriak begitu. Tapi mengganggu orang lain sehingga apa katanya, oh ini dasar Islam ini mengganggu kita. Maka sampaikanlah syiar itu dengan lemah lembut, sampaikanlah syiar itu sehingga tidak merugikan orang lain. Dan syiar itu sebenarnya tidak harus selalu dalam bentuk menyampaikannya secara terbuka dan dengan suara keras di depan orang lain. Anda bisa menampakkan syiar Islam itu melalui akhlak Anda. Itu lambang daripada keislaman adalah Anda menampakkan, wah ini orang Islam ini bagus betul, ini akhlaknya bagus benar, ini sikapnya menghormati orang. Itu adalah salah satu dari cara untuk menggambarkan keindahan agama Islam. Oke. Nyambung ke pertanyaan Andini Aulia. Andini bertanya di Instagram Nana Abi. Assalamualaikum Kak Najwa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandini Aulia, pemenang lomba bercerita SD atau Madrasah Ibtidaiyah tingkat nasional 2017. Wih, selamat, hebat. Selamat Nandini. Sekaligus pengagum Kak Najwa, pengagum. Pengagum Abi juga pasti. Saya punya sahabat Nusantara yang berbeda agama. Waktu tahun baru dan Natal kemarin saya mengucapkan selamat hari Natal pada sahabat bercerita saya, dan saya mendapat teguran dari grup atau sahabat tilawah dan pengajian saya. Katanya tidak boleh karena itu berarti saya juga meyakini apa yang mereka yakini dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Apakah itu benar? Bahkan saya juga dikasih tahu dalilnya. Terus apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya tidak mengucapkan selamat dikiranya saya sombong. Terima kasih, maaf panjang banget. Salam literasi Kak, salam literasi. Ya itu benar kalau Anda meyakini apa yang Anda ucapkan itu dalam arti meyakini bahwa Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan, itu terlarang. Tapi kalau Anda mengucapkannya sebagai basa-basi untuk menghormati penganut agama lain dan meyakini sesuai dengan ajaran agama Anda Islam bahwa itu adalah nabi yang mulia, maka tidak usah saya yang berkata boleh. MUI tahun ini sudah membolehkan apa yang pernah saya tulis 10 tahun yang lalu tentang bolehnya itu. Jadi boleh aja, asal tidak yakin. Jadi kita mengucapkan dalam rangka menghormati. Menghormati, berbahasa basi dan sebagainya. Karena kita juga menghormati Nabi Isa. Ya, dalam konteks itu. Nah, memang kalau berkata bahwa Isa itu anak Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka, itu terlarang. Tapi mengucapkan selamat merayakan hari Tidak Natal. ada masalah itu. Sebenarnya itu hanya problem di Indonesia. Di Timur Tengah tidak ada itu problem. Bahkan di Timur Tengah pun tidak ada problem itu ya. Oke, ini kita ke pertanyaan yang berikutnya dari Nice Arsenal West.
sesama Gunners, makanya dipilih karena Arsenal. Jadi kalau mau nanya sama Abi, kalau Abi bukan Arsenal deh. Saya Real Madrid. Real Madrid. Jadi yang berikutnya kalau mau dipilih jawabannya, pertanyaannya oleh Abi, bilang penggemar Real Madrid pasti Abi pilih nanti. Ini karena saya yang milih, jadi Arsenal yang saya pilih. Assalamualaikum Prof. Quraisy, Mbak Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup di mana Islam bersanding masyarakat Abangan, Kristen, Buddha. Bagaimana sikap saya sebagai Muslim untuk bertoleransi dalam lingkup masyarakat tersebut? Mohon bimbingannya Abi. Mungkin secara singkat saya ingin berkata, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Itu ada prinsip dalam ajaran Islam adalah manusia bisa jadi saudara Anda seagama. Kalau bukan saudara Anda seagama, maka ia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Manusia tersinggung bila disinggung. Manusia senang bila dibantu. Manusia senang bisa dipuji. Tersinggung bisa dicaci. Tersinggung bisa dilecehkan. Ya, dilecehkan pribadinya. Bergaulah seperti itu. Bahwa ini manusia seperti saya. Punya perasaan. Punya kehormatan dan lain-lain sebagainya. Itu aman. Jadi manusia yang Anda hadapi itu saudara seagama atau saudara sekemanusiaan. Dan semuanya harus sama diperlakukan. Semuanya harus sama diperlakukan sebagai manusia. Manusia yang terhormat. Sebagaimana kita juga ingin diperlakukan terhormat oleh orang lain. Seagama pun atau tidak seagama pun, sekemanusiaan. Oke. Dari Fihril Kamal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penafsiran serta penjabaran kontekstual dari penggaran ayat Asyida alal kufar ruhamamu bainahum? Belakangan ini ada yang menjadikan ayat itu untuk membatasi keramahan umat Islam kepada sesama umat Islam saja dan lebih menonjolkan kegarangan serta kemarahan kepada umat yang lain. Baik, kita mau lihat dulu. Ayat itu melukiskan jamaah masyarakat kaum muslimin. Ini ayat apa, Abi? Ayat di surat Al-Fatah, akhir surat Al-Fatah, ayat 29 kalau saya tidak salah. Oke. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Adapun orang-orang yang bersama dia, maka mereka itu bersikap tegas, keras kepada orang-orang kafir dan saling kasih mengasihi antar mereka. Oke. Kita lihat apa sih yang dinamai keras itu? Apakah kalau ada satu orang yang melecehkan saya harus bersikap keras dengan menamparnya? Tidak. Apakah saya harus mencaci maki dia? Tidak. Itu juga keras. Apakah saya harus membunuh dia? Tidak. Itu berarti sikap keras ini bertingkat-tingkat. Harus disesuaikan dengan sikap orang yang bersalah itu untuk kita. Jadi bisa jadi ada orang, katakan orang kafir. Kafir itu semua yang melanggar tuntunan-tuntunan agama. Nah, kalau kita mau gunakan istilah kafir yang digunakan Al-Quran, apakah seorang yang melanggar ketentuan ini langsung saya harus tampar? Mengalihkan pandangan dari dia itu sudah sikap keras. Nah, jadi jangan tafsirkan bahwa itu harus keras, harus tidak. Dia bersikap keras. Orang yang melihat kemungkaran lantas bertepuk tangan, itu namanya merestui itu. Ya. Nah, Anda dituntut paling tidak dalam konteks sikap keras itu bermula meninggalkan tempat itu. Tidak menunjukkan restu kepada dia. Nah, demikian bertingkat-tingkat. Jadi jangan artikan keras itu asyida itu keras sehingga membunuh sehingga ini, tapi bersikap tegas bermula dari menampakkan ketidakpersetujuan dengan itu sampai kepada tingkat yang tertinggi di mana dibenarkan oleh agama, misalnya kalau dia memerangi kita memerangi dia. Bukan lantas diambil sudah yang tidak sefaham dengan saya lantas dimaki, yang ini dituduh. Tidak, sesama muslim saling kasih berkasih. Sesama muslim saling kasih berkasih. Iya. Dan muslim itu adalah siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat walau berbeda mazhab dengan Anda. Semua bisa, walaupun berbeda-beda, semua bisa mengikuti Nabi. Karena yang perbedaan mereka itu adalah dalam hal-hal yang tidak pasti dari Nabi. Ada satu ungkapan Abi yang menurut Nana juga mungkin bisa Abi ulang di sini soal bagaimana surga itu sesungguhnya sangat luas. Oh iya,
Sorga sangat luas. Itu ada satu orang bergelimang dalam dosa, masuk neraka. Tapi rahmat Tuhan pada akhirnya berkata, angkat dia ke neraka. Ini orang yang terakhir masuk sorga, kata Nabi. Maka dia datang, wahai Tuhan, aku datang menghadapmu. Terus Tuhan berfirman pada dia, kamu dulu melakukan ini. Benar Tuhan, kamu dulu diulang dosa-dosanya. Ini orang, dia bilang, wah rupanya saya mau dijebloskan lagi ke neraka ini. Maka dia berkata pada Tuhan, Tuhan, apakah engkau mengejek aku padahal engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Dia bilang, tidak, pergi, ada tempatmu di sorga. Maka pergilah orang ini ke pintu sorga, dia lihat sudah penuh. Dia kembali lagi pada Tuhan, Tuhan sorga sudah penuh. Pergi, ada tempatmu, masuk. Maka dia masuk, tiba-tiba dia dapatkan, kata hadis Nabi itu, sorga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Ya, ini orang yang terakhir masuk sorga nih. Ya, kenapa kita mau persempit sorga itu? Biar deh semua orang masuk sorga. Itu sebabnya, walaupun berbeda pendapat ulama. Ada yang berpendapat pada akhirnya semua yang di neraka diselamatkan Tuhan. Bisa jadi dengan memunahkannya, bisa jadi juga dengan mengangkatnya masuk ke sorga. Sorga adalah hak prerogatif Tuhan. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan dia masukkan ke neraka siapa yang dia kehendaki. Nah, Tuhan memang mengancam. Tapi kata ulama, janji Tuhan itu ada janji yang baik, sorga, ada janji yang menyedihkan yaitu neraka. Nah, mereka berkata, buruk kalau menyalahi janji baik. Tapi kalau menyalahi ancaman buruk atau baik? Baik. Nah, jadi bisa saja ancaman-ancaman Tuhan itu pada akhirnya dia hapuskan untuk orang-orang yang dikehendakinya. Abi, ini ada pertanyaan soal mendakwahkan Islam yang ramah. Bagaimana adab dalam berdakwah di media sosial agar tetap mampu menyampaikan Islam yang ramah? Ini dari Husmia Rahma, Abi. Karena saat ini mudah sekali isu-isu hoax menyebar dan membuat masyarakat awam termakan oleh fitnah dan kemudian kondisi ini menyebarkan pemahaman yang keliru. Bagaimana kita harus menyikapi kondisi yang seperti ini? Yang pertama dulu, pilihlah berita informasi yang benar. Itu satu, mutlak. Nah, setelah Anda memilih informasi yang benar, ajukanlah kepada akal Anda. Apa ini bermanfaat atau tidak? Ada benar tapi tidak bermanfaat. Apakah ini sudah sesuai dengan kondisi yang dihadapi atau tidak? Bisa jadi ada kebenaran yang Anda tidak boleh sampaikan dalam situasi tertentu. Saya mau beri contoh sebelum sampai ke media. Seorang yang ke masjid, duduk mendengarkan khutbah, yang di sampingnya bercakap-cakap. Bolehkah dia menegur jangan bercakap-cakap? Nabi melarang, tidak boleh. Kebenaran yang ingin disampaikan harus dengar, tidak. Itu bukan pada tempatnya. Nah, jadi kalau Anda mengirim satu berita, Anda sebarluaskan, padahal berita itu tidak benar, ini lebih besar dosanya. Karena jangankan yang tidak benar, yang benar pun harus dipilih apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dan apakah ada tempatnya dan caranya apakah juga? Tempatnya dan caranya. Nah, ini yang kita biasa tidak ini. Biasa kita ingin melucu padahal tidak lucu. Biasa kita ingin bergurau padahal itu menyinggung perasaan orang. Sehingga timbul kesalahpahaman. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Tapi kalau tertarik tadi konteksnya kenapa Nabi melarang kita menegur orang yang bercakap-cakap ketika khutbah? Karena kita disuruh berkonsentrasi mendengar khutbah. Kalau ini bercakap dia mengganggu saya. Tetapi kalau saya lantas menegur dia, maka saya mendapat tugas baru yang mestinya tidak usah saya hiraukan dia. Itu anunya. Jadi ada kebenaran, Anda tahu ini benar, menyinggung orang. Ada orang yang akan menyampaikan pada Anda sesuatu yang benar, tetapi bisa menimbulkan kesalahpahaman antara Anda dengan dia atau orang yang diadukan itu, tidak usah sampaikan. Karena itu kan berantai. Dan membiarkan ia dalam kesalahannya?
ada cara yang lain, tidak perlu melalui media. Datangi dia, surati dia. Ya kan? Sebutkan tanpa menyebut namanya. Nabi begitu. Kenapa ada orang yang melakukan ini tanpa menyebut nama atau tanpa menuding? Kalau sekarang di media sosial gampang sekali itu, Abi, dan kemudian menggunakan dalil tugas saya untuk meluruskan, tugas saya untuk menyampaikan ini. Tugas Anda untuk membina masyarakat ini sehingga menjadi masyarakat bersih dan berkasih sayang. Itu tugas kita. Semua upaya yang bisa meretakkan hubungan antara seseorang dengan orang lain itu adalah bagian dari upaya iblis. Tahu artinya iblis, memecah belah. Semua ada tempat, semua ada caranya. Semua ada tempat, semua ada caranya. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, Abiku. Terima kasih. Assalamualaikum, Abiku. Saudara, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Fath ayat 29, memberikan perumpamaan tentang Islam dan umat Islam. Salah satu dari perumpamaan yang disebutkan di sana tercantum menurut Al-Qur'an dalam kitab Injil, yaitu bahwa umat Islam ini bagaikan pohon yang akar-akarnya terhunjam ke bawah, tapi dahan-dahannya menjulang ke atas dan setiap saat menghasilkan buah-buah yang segar. Saudara, akar yang terhunjam ke bawah itu adalah akidah, kepercayaan tentang keesaan Tuhan, kepercayaan tentang kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain sebagainya. Pelaksanaan tuntunan-tuntunan syariah dan buahnya adalah ilmu pengetahuan, adalah teknologi, adalah akhlak, dan itu setiap saat menghasilkan buah yang segar. Kalau di masa lalu telah menghasilkan buah untuk masyarakat masa lalu, maka untuk masa kini perlu juga ada buah-buah yang segar untuk masyarakat kita. Itulah gambaran dari Islam dan ajarannya sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran.